Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Hanafi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami di dalam topik 1, demonstrasi kontekstual mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran berdiferensiasi, ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan juga contoh pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Baik, pembelajaran berdiferensiasi mengenai pengertiannya. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing, sehingga peserta didik tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Hal ini saya kutip dari Brooks dan Mage tahun 2010, Fox and Hoffman tahun 2011, dan Tomlinson tahun 2017. Di dalam kutipan lain atau pendapat lain menurut Wasih tahun 2022, pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran yang menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan individu setiap siswa. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan berbagai cara untuk memahami informasi yang baru. Nah, dapat dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini bertujuan untuk memberikan hak pendidikan yang sama kepada semua siswa. Dengan demikian, setiap peserta didik atau siswa itu dapat belajar secara efektif sesuai dengan kebutuhan, gaya, atau minat belajarnya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami dan menyadari bahwa tidak ada hanya satu cara, metode, strategi yang dilakukan dalam mempelajari suatu bahan pelajaran. Maka dari itu, guru perlu menyusun bahan pelajaran, kegiatan-kegiatan, tugas harian baik yang dikerjakan di kelas maupun yang di rumah, dan asesmen akhir sesuai dengan kesiapan belajar dari peserta didik. Yang dimana nantinya dalam mempelajari bahan pelajaran tersebut, minat atau hal apa yang disukai peserta didik dalam belajar dapat tersampaikan dengan baik dan juga pelajaran yang disampaikan sesuai dengan profil belajar peserta didik. Itu mengenai pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Oke, selanjutnya adalah mengenai ciri-ciri dalam pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Purba dan kawan-kawan, tahun 2021 terdapat 7 ciri-ciri dalam pembelajaran berdiferensiasi, diantaranya yakni yang pertama bersifat proaktif. Nah, bersifat proaktif ini maksudnya guru sudah merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan perbedaan siswa sejak awal, bukan hanya menyesuaikan setelah melihat kegagalan siswa. Yang kedua adalah menempatkan fokus pada kualitas daripada kuantitas, yang dimana tugas dan aktivitas belajar peserta didik itu disesuaikan dengan kebutuhan, bukan sekedar menambah jumlah tugas bagi peserta didik yang lebih cepat menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga adalah berakar pada asesmen. Nah, ini penting karena guru selalu melakukan evaluasi terhadap kondisi siswa secara berkelanjutan, baik sebelum, selama, maupun setelah pembelajaran. Yang keempat adalah menyediakan pendekatan pada konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Nah, di dalam pembelajaran, tentu di dalam pembelajaran berdiferensiasi, hal ini memungkinkan modifikasi dalam materi, baik berupa konten, cara belajar atau proses, hasil yang diharapkan atau produk, dan lingkungan kelas agar sesuai dengan kesiapan, minat, serta profil belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Karena di dalam hal ini akan menciptakan hasil yang sesuai dengan harapan guru dan peserta didik. Baik, yang selanjutnya mengenai ciri pembelajaran berdiferensiasi yang kelima adalah berpusat pada siswa atau peserta didik. Nah, pembelajaran berdiferensiasi difokuskan pada kebutuhan, potensi, dan kemampuan masing-masing siswa.
yang dimana bukan hanya berpusat pada materi yang diajarkan, tetapi berpusat juga pada konsep awal dalam pembelajaran. Di dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, itu tentu dengan materi yang sudah disusun sebelumnya dan juga sesuai dengan modul ajar. Yang keenam adalah menggabungkan pembelajaran individu dan tradisional. Di sini guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara individu maupun berkelompok. Yang dimana hal ini juga tergantung pada kebutuhan dan preferensi yang dimiliki oleh para peserta didik. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah bersifat dinamis atau mudah berubah. Di sini guru secara terus-menerus berinteraksi dengan peserta didik dengan menyesuaikan strategi pembelajaran serta mengevaluasi dan memperbaiki metode agar lebih efektif. Hal ini nantinya agar pembelajaran berdiferensiasi itu dapat diterapkan secara maksimal dalam proses pembelajaran, terutama dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini kami mengutip pernyataan dari Wahyuni tahun 2021, hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi diantaranya adalah ada beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai kebutuhan siswa. Nah, di sini guru perlu memahami karakteristik peserta didik berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan juga profil belajar peserta didik. Hal ini dapat dilakukan melalui asesmen awal, wawancara, atau observasi secara langsung di dalam kelas atau di dalam proses pembelajaran. Nah, pemahaman ini membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Ini perlu karena di dalam proses pembelajaran itu guru perlu mengenali kebutuhan siswa karena sebagai bentuk kesiapan di dalam proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Yang kedua adalah merancang lingkungan belajar yang mendukung. Nah, ini penting juga bahwa guru perlu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan juga inklusif agar nantinya para peserta didik itu merasa diterima dan termotivasi untuk belajar, dan juga lingkungan belajar yang baik meliputi pengaturan tempat duduk yang nyaman, fleksibel tentunya, dan juga suasana kelas yang menghargai keberagaman, serta penggunaan media dan sumber belajar yang bervariasi. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah mengembangkan kurikulum yang fleksibel dan juga berkualitas. Nah, kurikulum yang digunakan itu harus memungkinkan di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, dalam proses pembelajaran adalah proses belajar mengajar di dalam kelas, baik dalam pemilihan materi, metode pengajaran maupun tugas yang diberikan kepada peserta didik. Guru harus memahami tujuan pembelajaran dan menyesuaikannya dengan kemampuan yang dimiliki oleh para peserta didik. Yang keempat adalah melakukan asesmen berkelanjutan. Di dalam ini, guru juga perlu melakukan asesmen, baik asesmen formatif dan juga sumatif secara terus-menerus dan juga konsisten. Hal ini untuk menilai pemahaman siswa dan juga menyesuaikan strategi pengajaran. Nah, asesmen dapat berbentuk tes, tugas proyek, atau refleksi secara individu agar guru dapat memahami sejauh mana peserta didik itu mengalami perkembangan belajar. Yang kelima adalah merancang pembelajaran yang responsif. Nah, berdasarkan hasil asesmen yang sudah disusun, itu guru perlu menyesuaikan rencana pembelajaran agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para peserta didik. Nah, di dalam hal ini, fleksibilitas dalam metode pengajaran itu sebagai kunci penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Baik, yang keenam adalah mengenai menyediakan berbagai strategi pembelajaran. Di sini guru harus menyiapkan berbagai strategi pembelajaran yang menarik, tentu menggunakan metode yang bervariasi. Seperti contohnya ada problem based learning, PBL, ada project based learning, PJBL, diskusi kelompok, inquiry,
atau pendekatan individu yang lain agar sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Yang ketujuh adalah mengembangkan produk pembelajaran yang beragam. Nah, dari sini peserta didik itu diberikan kebebasan untuk menunjukkan pemahamannya dalam berbagai bentuk tugas atau produk. Seperti contohnya melakukan atau melaksanakan presentasi, proyek, laporan tertulis, atau karya seni sesuai dengan preferensi yang dimiliki oleh para peserta didik di dalam melaksanakan proses pembelajaran tentunya. Oke, yang terakhir adalah menjalin kolaborasi dengan para peserta didik dan juga orang tua. Di sini pembelajaran diferensiasi akan lebih efektif jika guru itu bekerja sama dengan para peserta didik dan juga orang tua atau wali murid untuk memahami perkembangan belajar yang dimiliki oleh peserta didik serta memberikan dukungan yang diperlukan. Dengan menjalin kolaborasi ini, para guru akan mengetahui bahwa perkembangan belajar yang dilakukan oleh peserta didik itu dapat berjalan optimal dan maksimal. Baik, ini ada satu contoh terkait pembelajaran berdiferensiasi di dalam pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks debat di SMA. Ini sebagai contoh satu saja sebagai tolak ukur di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di dalam kelas 11 SMA, saya sebut ini tidak ada SMA secara spesifik karena sebagai contoh saja. Saat membahas teks debat, guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan dan preferensi belajar peserta didik. Peserta didik yang lebih percaya diri berbicara di depan umum diminta untuk melakukan simulasi debat secara langsung dengan tim pro dan juga kontra. Sementara peserta didik yang lebih nyaman dengan analisis teks diberikan tugas untuk mengkaji struktur dan juga kaidah kebahasaan dalam teks debat tertulis. Peserta didik yang tertarik dengan media digital juga dapat membuat video analisis debat dengan menjelaskan argumen menggunakan presentasi secara interaktif dalam bentuk digital. Dalam bentuk audiovisual maksud saya. Nah, dengan strategi ini, semua peserta didik terlibat aktif. Tentunya terlibat aktif di dalam pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu peserta didik dan juga kenyamanan mereka masing-masing. Sehingga hasil belajar yang dilakukan itu lebih optimal dan juga maksimal. Nah, di dalam contoh ini dapat kita pahami bahwa peserta didik itu beragam. Jadi guru harus mengetahui hal apa yang harus dilakukan di dalam mengukur hasil belajar peserta didik. Hal ini tentu dengan berbagai metode atau berbagai strategi yang harus diterapkan. Jadi guru tidak hanya menerapkan satu strategi atau metode saja. Bisa menerapkan berbagai strategi, metode atau model yang dilakukan di dalam proses pembelajaran yang ada di dalam teks debat ini. Oke, itu mungkin dari contoh teks ini. Baik, terima kasih sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi dari topik 1.4 demonstrasi kontekstual mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Demikian, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.